Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Puji Rahayu dengan NIM belakang 231 dari kelas manajemen 4B sore. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan pembahasan antar budaya dan internasional. Di sini langsung saja mulai dari subbab pertama, yaitu pengertian budaya. Budaya mencakup semua yang dipelajari dan dibagikan, eksplisit atau diam-diam, asumsi, keyakinan, pengetahuan, norma, dan nilai-nilai dari sekelompok orang terorganisir yang berbagi sejarah dan sistem komunikasi yang sama. Keberagaman, yaitu keberagaman dalam angkatan kerja mencakup banyak kelompok budaya dan berbagai kemampuan pengalaman, pengetahuan, dan kekuatan karena heterogenitasnya dalam budaya nasional, etnis, usia, dan jenis kelamin. 9 ciri pola pikir global atau kecerdasan budaya tinggi. 9 keterampilan yang harus Anda terapkan, yaitu menghormati, mengakui, dan menghargai perbedaan budaya, memiliki rasa ingin tahu dan minat pada budaya lain, hindari stereotip yang tidak pantas, sesuaikan konsep waktu dan tunjukkan kesabaran, kelola perbedaan bahasa untuk mencapai makna bersama, memahami dimensi budaya, bangun kepercayaan dan tunjukkan empati lintas budaya. Selanjutnya, pendekatan hubungan kerja lintas budaya dengan pola pikir pembelajaran. Dan terakhir, membangun budaya kerjasama dan inovasi bersama. 4 kompetensi utama yang diperlukan di seluruh budaya. Untuk yang pertama yaitu sensitivitas antar budaya adalah sejauh mana kita secara aktif tertarik pada latar belakang budaya orang lain, kebutuhan dan perspektif mereka. Yang kedua ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah sejauh mana kita memantau secara aktif bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya lain melalui mendengarkan aktif dan kemudian menyesuaikan gaya komunikasi kita. Untuk yang ketiga yaitu membangun komitmen. Membangun komitmen adalah sejauh mana kita secara aktif mencoba mempengaruhi lingkungan sosial kita berdasarkan kepedulian terhadap hubungan dan mengintegrasikan orang-orang dan kepedulian mereka. Untuk yang keempat, mengelola ketidakpastian. Mengelola ketidakpastian adalah sejauh mana kita melihat ambiguitas dan kompleksitas lingkungan budaya yang beragam sebagai kesempatan untuk pengembangan pribadi melalui keterbukaan budaya. Selanjutnya, yaitu komunikasi nonverbal. Penting dalam komunikasi budaya dan internasional. Nah, komunikasi nonverbal dikategorikan sebagai pesan non-kata yang dipertukarkan melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, ruang pribadi, bahasa tubuh, kebiasaan waktu kerja, dan keterampilan waktu keheningan. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kontak mata, senyum, sentuhan, bau, warna, pendekatan fisik, kebisingan atau keheningan, dan ketepatan waktu baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk bahasan subbab kedua, yaitu komunikasi lisan. Pekerjakan strategi verbal dalam komunikasi antar budaya meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan dan memahami pembicaraan antar anggota budaya yang beragam. Komunikasi antar budaya verbal lebih dari sekedar memahami bahasa yang berbeda dari bahasa ibu Anda, tetapi mencakup nada dan tenor penyampaiannya. Paralanguage mengacu pada tingkat dan volume pengiriman pesan. Pengelola hambatan bahasa, yaitu hindari penilaian cepat dari orang lain dengan kemampuan komunikasi yang terbatas. Artikulasikan dengan jelas dan pelan-pelan. Hindari bahasa gaul atau jargon. Beri orang lain waktu untuk mengekspresikan diri dan gunakan juru bahasa seperlunya. Selanjutnya yaitu strategi untuk komunikasi bisnis yang efektif, menulis lintas budaya. Nah, untuk memulai ini hindari stereotip dan buat generalisasi.
Pelajari budaya target atau bertemu dengan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya itu. Yang kedua yaitu pertimbangkan mengklarifikasi topik dapat diterima dengan kolega yang memiliki pengalaman dan pengetahuan budaya. Selanjutnya yaitu untuk sebagian besar budaya disarankan untuk menyanggah pesan negatif dan lebih tidak langsung saat pembuat permintaan. Selanjutnya yaitu jangan hanya menganggap semua dokumen yang dapat diformat dengan cara yang sama. Lalu selidiki bentuk memo dan surat khusus budaya. Perhatikan format dan tanggal preferensi gaya. Dan hindari penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul, jargon, dan eufemisme karena kemungkinan akan disalahartikan. Terakhir, pertimbangkan untuk merekrut kolega yang berpengalaman budaya untuk melihat pratinjau dokumen Anda dan memberikan saran atau pengeditan. Selanjutnya yaitu komunikasi konteks tinggi versus konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi, metode komunikasi tidak langsung rentan terhadap gangguan komunikasi. Budaya konteks tinggi sangat bergantung pada wacana lisan dan menganggap banyak kesamaan pandangan dan pengetahuan. Budaya konteks tinggi juga menekankan pada kontak pribadi dan membangun hubungan sambil menempatkan nilai kolektif di atas individu. Nah, dalam budaya konteks rendah, sebagian besar komunikasi disusun secara lengkap dan ringkas. Teks tertulis bersifat kontraktual dan eksplisit. Dengan ketergantungan yang cukup besar ditempatkan pada teks yang sebenarnya, hubungan pribadi kurang penting daripada mengurus bisnis dan individu dihargai di atas kolektif. Selanjutnya yaitu subbab ketiga, ada jarak kekuasaan. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah, orang cenderung berharap bahwa kekuasaan didistribusikan secara merata dan selanjutnya juga cenderung menerima bahwa kekuasaan didistribusikan kepada individu yang kurang kuat. Selanjutnya hindari ketidakpastian, yaitu mengacu pada kekurangan toleransi terhadap ambiguitas dan kebutuhan akan aturan dan kebijakan formal. Selanjutnya ada individualisme versus kolektivisme. Mana yang lebih dihargai? Dalam budaya kolektivistik, orang memiliki penekanan yang lebih besar pada kesejahteraan seluruh kelompok tempat individu tersebut berada, di mana keinginan, kebutuhan, dan impian individu sering disampaikan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu maskulinitas versus feminitas. Apakah peran laki-laki atau perempuan? Nilai-nilai ini menyangkut penekanan pada tujuan dan ketegasan terkait pekerjaan maskulin atau penghasilan, kemajuan, gelar, dan rasa hormat, dan lain-lain. Sebagai lawan dari tujuan yang lebih pribadi dan humanistik atau iklim kerja yang ramah, kerjasama, pengasuhan, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu orientasi waktu, jangka panjang atau jangka pendek. Orientasi jangka panjang yaitu penerimaan atas hasil bisnis tersebut mungkin memerlukan waktu untuk dicapai karyawan menginginkan hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Yang kedua ada orientasi jangka pendek, yaitu hasil dan pencapaian ditetapkan dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi karyawan tersebut berpotensi akan saling berganti majikan. Selanjutnya yaitu ada subbab keempat, yaitu 7 dimensi budaya. Yang pertama ada egalitarianisme dan hierarki. Dalam budaya egaliter, orang cenderung mendistribusikan dan membagi kekuasaan secara merata, meminimalkan perbedaan status dan meminimalkan hak istimewa dan kesempatan khusus bagi orang-orang hanya karena mereka memiliki otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua ada orientasi kerja. Dari semua dimensi budaya, masyarakat paling menghargai yang satu ini, terutama dalam bisnis. Namun banyak juga budaya yang masih mengembangkan orientasi kinerja. Ketiga yaitu masa depan orientasi. Budaya dengan masa depan orientasi tinggi adalah imajinatif tentang masa depan dan memiliki disiplin untuk merencanakan dengan hati-hati dan mengorbankan kebutuhan saat ini
dan ingin untuk mencapai tujuan masa depan. Keempat, ketegasan. Dimensi budaya ketegasan berkaitan dengan tingkat konfrontasi dan keterus-terangan yang dianggap tepat dan produktif. Kelima, yaitu orientasi manusiawi. Dalam budaya orientasi manusiawi rendah, nilai kesenangan, kenyamanan, dan kesenangan diri lebih diutamakan daripada penampilan, kemurahan hati, dan kebaikan. Keenam, yaitu penghindaran ketidakpastian. Dalam budaya penghindaran ketidakpastian tinggi, orang merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan mencari keteraturan, konsistensi, struktur, dan prosedur formal. Untuk yang ketujuh, yaitu egalitarianisme gender. Dalam budaya egalitarianisme gender yang tinggi, laki-laki dan perempuan didorong untuk menduduki peran profesional dan posisi kepemimpinan yang sama. Perempuan dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan. Dalam budaya egalitarianisme gender yang rendah, laki-laki perempuan diharapkan menempati peran berbeda dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu 3 faktor kegagalan bisnis internasional. Nah, studi terbaru diperiksa oleh Washington et al. Telah menelusuri kegagalan beberapa usaha bisnis internasional ketika faktor penting, yaitu kurangnya keterampilan dan kompetensi antar budaya. Kedua, ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan global. Ketiga, kegagalan untuk mempraktikkan etiket yang dapat diterima dalam negosiasi bisnis. Kita mencapai di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sangat penting bagi negara dan organisasinya untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya satu sama lain. Hal ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan dalam bisnis internasional. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.